Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu risiko dan hazard dalam asuhan keperawatan. Sebagaimana kita ketahui, di dalam proses keperawatan itu ada berapa tahapan? Ada yang pertama adalah pengkajian, ya. Pengkajian bisa digabung dengan diagnosis atau pengkajian sendiri, diagnosis sendiri. Tetapi secara umum ada pengkajian dan analisa data, ya. Itu menjadi satu. Kemudian penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, itulah langkah-langkah atau tahapan-tahapan di dalam asuhan keperawatan sebagaimana kita ketahui ya dari pembelajaran yang lainnya. Nah, lantas apakah ada ya, hazard di dalam keperawatan, ya? Tentu saja sebagai sebuah layanan kesehatan atau pekerjaan, ya, keperawatan juga memiliki risiko. Ya, kita mulai dari pengertian dulu. Nah, ini ya, apa sih yang kita pelajari pada pertemuan ini? Yang pertama adalah risiko hazard dalam pengajian asuhan keperawatan. Yang kedua, perencanaan, hazard di perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Hazard sendiri ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu sumber atau keadaan yang berpotensi terhadap terjadinya kerugian dalam bentuk cedera atau suatu penyakit. Jadi di konteks pekerjaan, ya, hazard yang dimaksud adalah sebagai sebuah sumber atau keadaan. Jadi bisa sumber berupa benda, ya, benda-benda ataupun keadaan, ya, situasi, hal-hal, bahkan dalam bentuk proses bekerja pun, ya, ini yang berpotensi terhadap adanya kerugian, ya, dalam bentuk cedera atau penyakit, ya, maka ini disebut sebagai hazard, ya. Sedangkan risiko adalah kombinasi antara kemungkinan, ya. Jadi dikatakan risiko itu bila belum terjadi tetapi memiliki peluang atau kemungkinan untuk terjadinya itu sangat besar. Maka ini dikatakan sebagai risiko, ya. Kalau sudah terjadi namanya aktual, tapi kalau belum terjadi namun memiliki kemungkinan, ya, untuk terjadi maka bisa dikatakan sebagai risiko. Sedangkan identifikasi bahaya adalah proses mengembalikan adanya suatu bahaya dan menetapkan karakteristiknya, ya. Ini proses mengidentifikasi, ya, bukan mengembalikan, mengidentifikasi adanya suatu bahaya serta menetapkan karakteristiknya. Ini namanya mengidentifikasi, ya. Kalau di keperawatan ya mengkaji, ya, pengkajian pasien, ya. Kalau identifikasi bahaya ya berarti mengkaji atau mengidentifikasi berbagai risiko yang ada di dalam proses keperawatan. Kemudian penilaian risiko adalah keseluruhan proses dalam mengestimasi besarnya suatu risiko. Nah, hazard sendiri di kita sebagai tenaga perawat itu ada dua jenis, ya, dua kategori, yaitu terkait dengan kesehatan, yang kedua terkait dengan keselamatan. Dampak dari hazard yang pertama, hazard kesehatan adalah penyakit akibat kerja, ya. Jadi efek ketika hazard kesehatan ini tidak tercapai, tidak
dapat ditanggulangi, maka akan menimbulkan penyakit akibat kerja. Ya. Nah, bentuknya apa? Bahaya fisik, kimia, biologi, ya, ergonomi, ya, kemudian kenyamanan kerja atau psikososial kemarin ya. Nah, ini akan memberikan dampak secara bertahap ya. Jadi bedanya kalau penyakit akibat kerja ini akan terjadi secara lambat ya, pelan-pelan ya, mungkin dalam hitungan bulan sampai tahun baru nanti muncul hazard tersebut ya, kecuali memang yang sifatnya insidental ya. Insidental itu bisa saja penyakit akibat kerja itu seketika terjadi ya, seperti penularan COVID ya. Ini bahaya biologi yang terjadi secara cepat ya. Ketika terpapar ya dia tertular gitu ya. Beda kalau fisik ini ya. Fisik orang dengan paparan bising itu tidak seketika dia akan langsung tuli ya, tetapi akan bertahap terus ya, dalam beberapa bulan sampai tahun baru teridentifikasi dia ketulian. Tetapi ada beberapa hazard kesehatan yang sifatnya cepat tadi ya, bahaya biologi atau bahaya kimia ya. Jadi orang kena air aki misalkan ya, air aki baik di kulit, di mata, itu reaksinya akan cepat, tidak nunggu bulanan apalagi tahunan ya, seketika itu saja sudah bisa merusak. Maka ini sebenarnya bagian dari kecelakaan kerja ya, kecelakaan kerja karena memang prosesnya cepat kalau yang bahan-bahan kimia tadi. Tapi kalau biologi kan tidak bisa dikatakan sebagai kecelakaan kerja ya. Kemudian yang kedua, hazard keselamatan kerja. Hazard keselamatan kerja ini akan menimbulkan yang namanya kecelakaan kerja. Jadi hazard yang berkaitan dengan keselamatan kerja jika tidak ditanggulangi maka akan menimbulkan kecelakaan di tempat kerja, baik berupa cedera, kebakaran, dan segala kondisi yang menyebabkan kecelakaan tadi. Fokusnya pada keselamatan. Keselamatan yang pertama adalah keselamatan manusianya ya. Juga peralatan dan juga teknologi yang ada di tempat kerja tersebut. Jadi pencegahan hazard keselamatan ini tidak hanya fokus pada manusianya saja, tetapi juga dokumen ya. Coba bayangkan kalau rumah sakit ada kebakaran, seluruh rekam medik yang ada di rumah sakit tersebut terbakar dan tidak ada backupnya. Apa yang terjadi? Seluruh histori pasien hilang. Maka akan memulai dari nol lagi. Nah, itu kan sangat merugikan ya. Jadi ini perlu kehati-hatian di dua jenis hazard ini. Termasuk kita sebagai perawat itu juga bisa mengalami kedua hal jenis hazard. Nah, hazard di layanan kesehatan yang pertama adalah hazard fisik ya. Hazard fisik yang mungkin memapari ya, memapar pada perawat. Yang pertama adalah radiasi. Radiasi yang dihasilkan dari alat-alat ya, radiologi ya. Kalau kalian bekerja sebagai perawat, nanti sewaktu-waktu ya, sekali waktu mengantar pasien ke ruang radiologi ya, itu akan bisa terpapar ya. Atau kalian bekerja di bangsal perawatan pasien kanker ya, itu kan ada kemoterapi ya dan lain-lain obat yang mengandung radiasi ya, mengandung radiasi. Nah, itu juga bisa memberikan efek atau dampak kepada perawat ya. Kemudian kebisingan ya, temperatur yang ekstrim, pencahayaan maupun getaran. Ini bentuk-bentuk hazard fisik yang bisa ada di suatu layanan kesehatan.
Memang tidak semuanya ya, kebisingan misalkan. Kebisingan kalau di rumah sakit mungkin hanya dihasilkan oleh mesin-mesin untuk pensterilan ya, yang sentral untuk sterilisasi ya, CSSD. Dan juga ini untuk generator ya, ketika mati listriknya lagi padam, kemudian menghidupkan generator baru akan menciptakan kebisingan. Mungkin perawat tidak secara langsung terpapar ini, mungkin tenaga kesehatan lainnya atau pekerja lainnya di rumah sakit tersebut. Jadi tidak hanya perawat. Baik, kita lanjut. Zat kimia ya, kecederaan akibat sentuhan atau terhidu atau menghirup bahan kimia. Jadi ya, zat kimia itu terjadi ketika kita menyentuh ataupun menghirup ya bahan-bahan kimia ya, seperti bahan asam ya, alkali, gas, pelarut ya, kemudian pelekat antiseptik, aerosol, insektisida dan lain sebagainya yang ada di layanan kesehatan tersebut. Ya, itu. Kemudian zat biologi yaitu seluruhnya berasal dari makhluk hidup ya, baik berupa jamur, bakteri dan virus. Jadi adanya risiko terpapar virus ya, kalau yang 2-3 tahun ini ya, COVID-19 itu bagian dari zat biologi ya. Waktu sebelum adanya vaksin ya, kita ketahui berapa banyak dokter, perawat ya, yang meninggal karena terpapar virus COVID-19 ya, ketika sedang bertugas ya. Ini bagian dari zat biologi yang harus memang kita waspadai. Jadi ketika kita melakukan perawatan pada pasien-pasien yang communicable disease ya, jadi communicable itu berarti menular ya, menular. Disease itu penyakit menular ya, penyakit menular, maka kita harus tadi taat terhadap protap ya, prosedur tetapnya atau SOP-nya ya. Itu saja kita masih punya potensi untuk tertular, apalagi kita ceroboh dan tidak menggunakan prosedur yang telah ditetapkan ya. Jadi tidak hanya sekedar APD ya di dalam prosedur penanganan suatu penyakit communicable ya, penyakit menular, tidak hanya sekedar pakai APD semata, tapi ada prosedurnya ya. Karena kalau Anda pakai APD kemudian ini ya sudah kontak dengan pasien, nah pada saat melepas APD-nya tidak sesuai protap ya, padahal baju yang kalian pakai APD-nya tadi yang terkontaminasi kan bagian luarnya. Kalau Anda dari pasien kemudian langsung ke kamar ganti ya tanpa disinfeksi dulu ya, berarti kuman-kuman yang tadi melekat atau menempel di APD maka akan terbawa di ruang ganti. Nah, ini contoh APD saja tidak cukup di dalam penanganan atau mewaspadai communicable disease. Ada protapnya ya, cara melepas, cara memakai, kemudian sebelum melepas harus diapakan dulu ya, itu ada langkah-langkahnya, tidak sekedar memakai APD terus dianggap aman ya. Kemudian cara disinfeksinya termasuk lingkungan yang terpapar ya. Jadi tidak hanya pakaian APD tadi yang pasca dari pasien ya, tetapi lingkungannya yang ketika ada kontak pertama kali, misalkan pasien COVID kan nggak tiba-tiba langsung di kamar isolasi, pasti dia melewati dulu IGD, dari IGD dibawa menggunakan ya troli kok troli, berangkat ya, pakai berangkat
bawa ke ruang isolasi. Nah, selama perjalanan ini kan juga ada risiko ya, paparan ke lingkungan. Nah, yang seperti ini kan juga ada protapnya. Harus diapakan? Cara mendisinfektannya bagaimana? Ini harus kita terapkan juga di dalam pencegahan supaya seluruh tenaga kerja yang ada di suatu rumah sakit tidak ikut terpapar, tertular virus, bakteri maupun jamur dari pasien. Kemudian ada hazard ergonomi, ya ini terutama kita sebagai perawat tentu banyak aktivitas yang berisiko untuk menyebabkan ergonomi nih ya, masalah ergonomi ya. Karena kita satu mungkin berkaitan dengan fasilitas pasien sendiri ya. Mungkin di beberapa rumah sakit itu yang melakukan pengaturan bed tempat tidur ya atau perbedden gitu kalau biasa kita sebut itu masih perawat ya, dilakukan oleh perawat. Kemudian itu saja juga sudah berisiko ergonomi ya, masalah ergonomi. Kemudian kita membantu pasien, menolong pasien alih baring saja. Jadi di tempat tidur saja miring kanan miring kiri pada pasien yang koma mungkin ya. Koma itu kan dia tidak sadar. Jadi tidak bisa bergerak. Maka murni 100% tenaganya adalah dari perawatnya. Nah, ini juga bisa menimbulkan risiko masalah ergonomi ya. Kemudian mobilisasi pasien berpindah dari satu tempat tidur ke tempat tidur yang lain atau ke bed ke kursi roda gitu ya ketika mau membawa ke ruang radiologi atau fisioterapi ataupun ke tempat lainnya yang sifatnya mobile atau memindah. Itu juga berisiko ergonomi ya. Kemudian ada zat mekanik ya. Jenis bahaya yang berasal dari benda-benda ya, ini mungkin kalau di umum kemarin itu masuk di hazard fisik ya. Listrik ini juga zat fisik ya sebenarnya. Tetapi di kesehatan bolehlah kita pecah pengelompokannya ya. Kalau mekanik ini seperti mesin pemotong ya dan lain sebagainya yang berasal dari benda gitu ya. Kemudian hazard listrik ya ini berarti bahaya-bahaya yang berkaitan dengan listrik ya, tersengat listrik atau kesetrum ya. Kemudian psikososial ini stres, kekerasan di tempat kerja, pelecehan ya. Kemudian kekerasan verbal ya, dimaki-maki orang, ya, kurang istirahat, ini bagian dari psikososial. Nah, itu berbagai zat yang bisa ditemukan pada proses di layanan kesehatan. Kemudian jenis-jenis safety hazard ini yang berkaitan dengan risiko kecelakaan kerja. Ya. Yang pertama adalah mekanikal. Jadi perawat itu juga berisiko terdampak secara mekanik seperti tertusuk, terpotong, terjepit, tergores, terbentur dan lain sebagainya oleh benda-benda mekanik ya. Kalau di kita mungkin tertusuk jarum ya, terpotong atau memotong gunting ya, terjepit pada saat menggeser bed, tergores ini juga mungkin kita terjepit atau terpepet atau badan kita menggores menyentuh tempat tidur yang agak kasar atau tajam itu juga bisa tergores, kemudian terbentur dan lain sebagainya. Elektrikal ini kita berisiko terkena arus listrik ya karena di layanan keperawatan itu juga banyak hal-hal atau aktivitas keperawatan yang menggunakan arus listrik ya, seperti melakukan suction, kemudian EKG ya. Kemudian ya masih banyak yang lainnya ya. Jadi peralatan-peralatan elektronik yang ada di layanan keperawatan.
Kemudian bahan kimia ini yang bisa saja berkaitan dengan obat ya, kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk mencuci ya, untuk sterilisasi, Iya, iya, iya. Kenapa? untuk sterilisasi bahan, eh, sterilisasi alat-alat medis yang telah digunakan. Ini ya, bisa mudah terbakar, mudah meledak dan korosif. Ya, setidaknya ada 20-an tindakan keperawatan ya yang berisiko untuk menyebabkan penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja ya. Misalkan tadi ada aktivitas mengangkat pasien, injeksi, menjahit luka, pasang infus, ambil sampel darah maupun pasang kateter. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silahkan, barangkali ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, baik. Kita lanjut ke spesifik untuk masing-masing di dalam proses keperawatan. Yang pertama, pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Jadi pengkajian adalah proses mengumpulkan informasi atau data. Datanya bisa tentang pasien, ya, masalah pasien, kebutuhan pasien, ya, baik fisik, mental, sosial maupun lingkungan. Nah, di dalam proses mengkaji ini, ya, yang kita lakukan kan satu, bisa wawancara, tanya ke pasien, selamat pagi, ya, Bapak atau Ibu, ya, saya perawat Agus. Pagi ini saya akan melakukan pengkajian ya terhadap masalah yang Bapak atau Ibu alami. Ya. Kemudian melakukan wawancara terus sambil melakukan pengkajian ya, pengkajian dalam bentuk observasi, jadi mengamati. Ya. Kemudian pengkajian dalam bentuk mengukur ya, tanda-tanda vital, respirasi rate ya, atau nafas ya. Kemudian jantung ya, detak jantung ya. Kemudian pengkajian kalau ada keluhan pendengaran ya, pengkajian organ pendengaran gitu ya, head to toe yang kita lakukan, pengkajian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian pengkajian lingkungannya juga, pengkajian sosialnya. Sosial itu berarti berkaitan dengan interaksi keluarga ya, kemudian orang-orang terdekat selama dia di rumah sakit. Kalau di masyarakat ya berarti keluarga dan tetangga-tetangganya. Nah, pada saat kita melakukan pengkajian, hazard apa yang mungkin dialami oleh seorang perawat? Yang pertama adalah pelecehan secara verbal ya. Pelecehan secara verbal ya. Jadi dikata-katai ya, yang sifatnya melecehkan, merendahkan ya. Yang kedua, kekerasan fisik ya. Jadi pada saat kita mengkaji malah ya diancam kekerasan fisik ya, mau dipukul, dilempari batu ya, atau ditendang ya. Nah, ini bentuk-bentuk risiko hazard pada saat proses pengkajian. Kemudian pasien dan keluarganya acuh tak acuh atau dicuekin ya. Kita mau mengkaji ya, tapi diacuhkan ya. Tidak dipedulikan ya oleh pasien maupun keluarganya. Kemudian kurangnya informasi atau data yang diberikan keluarga sehingga kurang lengkap. Ini juga bagian dari ini ya, risiko hazard ya. Perawat atau akan salah dalam memberikan perawatan. Jadi data yang tidak lengkap ya,
ini juga bisa menimbulkan hazard selanjutnya ya, karena data tidak lengkap maka diagnosis dan perencanaan maupun implementasi bisa jadi tidak sesuai. Risiko tertular selama kontak ya. Jadi pada saat melakukan pengkajian baik wawancara ya atau mungkin mengukur tadi ya yang observasi ya ataupun teknik ya, auskultasi ya, inspeksi, perkusi ya. Nah, pada saat proses tersebut bisa saja kita tertular ya, penyakit ya karena kontak baik fisik maupun tadi kontak karena kita terpapar droplet ya pada saat wawancara kita tidak menggunakan APD yang tepat. Kemudian perawat terlalu empati ya, ini juga berisiko ya. Jadi pada saat pasien dikaji menceritakannya secara dramatis gitu ya, malah perawatnya ikut hanyut ya. Akhirnya merasa sedih terbawa cerita dari pasien. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai hazard. Jadi memang kita itu empati tapi tidak boleh simpati ya. Empati itu ikut merasakan kesedihan dari pasien, tetapi kita tidak terbawa ya. Tidak usah ikut-ikutan nangis, tapi kita juga memahami perasaan itu sehingga tidak menyinggung ya. Dan kita juga bisa menghibur. Tapi kalau simpati itu kalian ya, sebagai perawat ikut terbawa ya, pasien cerita sedih-sedih ikut ini air matanya mengalir nih. Nah itu sudah bukan empati lagi ya, tapi sudah level simpati ya. Resikonya nanti kalian bisa dimanipulasi oleh pasien ya. Nah ini contoh kasus ya, kekerasan fisik. Seorang perawat di salah satu rumah sakit mengalami kekerasan fisik dan verbal pada saat perawat tersebut sedang melakukan pengkajian. Ya, ini diambil dari artikel di media online ya, berita ya. Perawat 29 tahun melakukan pendekatan untuk mengumpulkan data. Pasiennya ngamuk, teriak dan memukul kepalanya ke dinding. Ya, jadi pasiennya sendiri yang menyakiti dirinya sendiri. Nah, ketika perawat mencoba menghentikan dan menenangkannya, malah justru ditendang. Ya, ditendang dadanya sehingga terluka dan merasa tersakiti. Ya. Nah, ini contoh bentuk kekerasan fisik maupun verbal ya, karena kekerasannya tidak hanya fisik berupa nendang tadi, tapi juga menggunakan kata-kata yang tidak menyenangkan ya, atau sifatnya menyakiti perawat ya, kata-katanya kasar. Jadi fisik dan verbal. Nah, untuk meminimalkan risiko hazard ini, satu, perawat harus melaporkan setiap adanya tindak kekerasan kepada rumah sakit. Jadi kalau terjadi kasus fisik, lapor ya, jangan diam saja supaya ada jalan tengah. Kalau rumah sakit justru pro dengan pasien dan kalian merasa benar, kita yang benar, dan justru rumah sakitnya tidak mendukung kita ya, karena takut pasiennya orang pejabat atau mungkin ya yang dianggap oleh pihak manajemen lebih patut dibela gitu ya, maka kita harus ke organisasi profesi ya, karena ada beberapa kasus yang justru perawatnya yang sudah dilecehkan malah yang meminta maaf gitu ya, karena rumah sakit takut dengan pasiennya. Maka kita harus lapor ke organisasi profesi, karena profesi nggak mungkin nggak membela ya. Rumah sakit segede apapun pasti sifatnya ya dia rumah sakit di tempat tersebut ya.
nggak mungkin seluruh Indonesia ya. Tapi kalau organisasi profesi itu kan tingkatnya nasional ya. Jadi ada levelingnya ya. Meskipun kasusnya di pelosok, kalau memang berat maka PPNI pusat juga akan membela gitu ya. Kemudian memberikan pengertian kepada pasien ya agar memperlakukan sesama manusia dengan dasar martabat dan rasa hormat. Jika memang memungkinkan, pasien masih bisa dinasehati. Kalau sedang marah, kalian nasehati, beri pengertian kayak gini ya kalian malah tambah dilabrak ya. Jadi konteksnya beda-beda ini ya untuk meminimalkan risiko. Kemudian dalam melakukan kontak kepada pasien, perawat harus menjadi pendengar yang baik, ya, jangan memotong. Ya. Biarkan pasien bercerita dulu sampai ya merasa puas, ya merasa cukup, baru kita memberikan respon. Jadilah pendengar yang baik. Ya. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada perawat tentang perlindungan diri ya. Perlindungan diri dari kekerasan maupun fisik maupun verbal ya. Jadi ini penting ya sebenarnya bagi perawat itu untuk bisa bela diri. Tapi kan tidak semua kita bisa, maka kita berusaha menghindari ya kontak fisik dengan pasien ya seminimal mungkin kecuali sedang melakukan tindakan perawatan. Kemudian ketika pasien terlihat sedang dalam keadaan tidak terkontrol, susah didekati, ya, maka lakukan pengkajian ke orang-orang terdekat dulu, jangan pasiennya dulu, ya. Jadi ke keluarganya atau orang lain yang bisa menjadi sumber data. Kemudian perawat tidak boleh menyampaikan kata-kata yang menyinggung, jelas. Perawat dalam melakukan tindakan fisik, pemeriksaan fisik ataupun tindakan invasif harus dengan persetujuan pasien terlebih dahulu. Kemudian manajemen rumah sakit memfasilitasi untuk mempersiapkan diri menghadapi hazard. Ya, jadi rumah sakit pun harus peduli ya hazard yang bisa dialami oleh perawat. Kemudian manajemen harus terbuka serta tidak berusaha menutupi terhadap laporan-laporan kekerasan fisik ya. Jadi memang perlu di sini peran dari manajemen untuk selalu membela ya. Membela memang kalau memang perawatnya benar ya. Maka harus mencari menjadi penengah yang baik ya. Jangan menyalahkan salah satu dulu ya. Sedangkan bagi perawatnya satu batasi akses ke tempat isolasi ya. Ini kalau penyakit menular tadi, gunakan APD dengan benar, SOP yang tepat, tidak boleh menyembunyikan wajahnya sendiri ya. Maksudnya ini juga tidak berarti kita tidak terlibat ya. Kemudian membatasi kontak, cuci tangan dengan air dan sabun, lakukan pemeriksaan berkala ya. Jadi pemeriksaan berkala itu maksudnya general check up ya. Jadi perawat itu kan risiko terkena paparan baik penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja, maka harus ada pemeriksaan berkala ya, bisa setahun sekali atau setahun 2 kali ya, namanya check up. Hindari memegang benda yang memungkinkan terkontaminasi. Ya, itu di hazard pengkajian. Yang kedua hazard perencanaan. Di hazard perencanaan tidak banyak karena pada saat perencanaan kan perawat yang menulis ya, berpikir dan menulis, jadi tidak kontak langsung dengan pasien. Maka hazardnya yang mungkin terjadi adalah lebih ke perencanaan yang tidak sesuai kepada pasien. Ya, perencanaan tidak sesuai di sini bisa satu karena tadi datanya tidak lengkap sehingga salah dalam diagnosis dan perencanaan. Ya. Kemudian perawat tidak mengetahui rencana tindakan apa yang harus diberikan ya. Jadi salah dalam merencanakan karena perawatnya tidak paham, tidak punya kemampuan di dalam melakukan tindakan tersebut ya, tidak punya kompetensi di dalam layanan tersebut. Ini juga
hazard dalam perencanaan. Contohnya apa? Di dalam proses keperawatan ya, kan ada spesialisasi keperawatan yang tidak semuanya bisa dikuasai. Ya. Perawat di ICU itu bisa melakukan tindakan keperawatan yang spesifik yang tidak bisa dilakukan oleh perawat ya, apalagi perawat generalis yang baru lulus atau praktikan mungkin seperti kalian ya. Ini berarti tidak bisa merencanakan karena memang tidak punya kompetensi. Kemudian diimplementasi yaitu proses melakukan kegiatan ya. Kegiatan yang dilakukan oleh perawat. Sebentar ya. Maaf. Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah ya. Jadi implementasi ini kegiatan yang dilakukan ya, dari perencanaan tadi kemudian dilakukan. Ini namanya implementasi. Tujuannya adalah membantu pasien mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan dan fasilitasi coping. Ya, mohon maaf sebentar.